Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Bisma. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi bidangnya Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi cara pembuatan pupuk organik cair dari limbah pertanian untuk kelompok tani dan jagung. Untuk tugas kali ini yaitu dari mata kuliah metode penyuluhan pertanian ya. Oke, langsung saja saya akan melakukan demonstrasi cara kepada beberapa petani yang ada di desa saya. Baik, saya sudah bertemu dengan salah satu anggota kelompok tani muda yang dari desa saya ya. Baik Pak, saya di sini akan melakukan demonstrasi cara pembuatan pupuk organik cair ya dari bahan-bahan limbah dari hasil pertanian ya. Untuk demonstrasi itu saya jelaskan dulu. Demonstrasi cara adalah metode penyuluhan pertanian yang dilakukan dengan memperagakan secara langsung suatu kegiatan atau keterampilan kepada petani agar mereka dapat melihat, memahami, dan mempraktikkan sendiri kegiatan tersebut. Pada praktik kali ini dilakukan demonstrasi cara pembuatan pupuk organik cair Pak ya, dari limbah pertanian untuk kelompok tani padi dan jagung. Lalu untuk tujuannya, demonstrasi ini adalah yang pertama, memberikan pengetahuan kepada petani tentang cara membuat pupuk organik cair. Yang kedua, melatih petani agar mampu membuat pupuk organik cair secara mandiri. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang keempat, memanfaatkan limbah pertanian menjadi produk yang bermanfaat. Dan yang terakhir, mendukung pertanian menjadi ramah lingkungan. Untuk sasaran kegiatan demonstrasi cara adalah dari kelompok tani muda Desa Talok, Kecamatan Tulen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Untuk jumlah peserta ini saya hanya mendapatkan 2 petani ya di sini ya. Karena ini saya carinya ini malam ya. Mungkin yang di karyawan saya yang lain agak sibuk. Oh gitu Pak ya. Jadi ini ya malam banyak yang istirahat, jadi ya saya ada waktunya juga malam ya di sini ya. Oke Pak, langsung saya kasih tahu ya untuk alat-alat dan bahan apa saja ya di sini ya. Baik Pak, ini saya jelaskan dulu ya untuk alat-alat dan bahannya ya. Untuk alatnya sendiri itu yang diperlukan yang pertama ada wadah ya, wadah galon seperti ini, kemudian pengaduk ya, bisa menggunakan apa, tongkat kayu atau apa, lalu gelas ukur ya terutama. Untuk bahannya sendiri yang pertama di sini ada ini air ya, berisi air itu loh, air keran biasa ya, PDAM atau air sumber. Ini 1 liter isinya ya. Yang kedua ini air gula merah, larutan gula merah Pak ya. Ini. Kemudian ini ada E4. E4 bisa menggunakan E4 untuk ini, kebetulan saya menggunakan untuk yang perikanan dan tambak ya. Hanya untuk air ya. Lalu ini ada limbah dari hasil panen padi ya. Ini namanya jerami kalau di sini, atau bahasa Jawanya itu damen ya Pak ya. Damen ya. Oke. Untuk bahan-bahan ini yang dibutuhkan ya nggak terlalu banyak sih Pak ya. Untuk jerami sendiri itu ya secukupnya ya, secukupnya saja. Kemudian atau kalau ada sisa sayuran itu dipotong-potong kecil juga bisa ya Pak ya, jadi tambahan supaya nggak satu variasi ini aja. Kemudian air ya tadi, kalau sebenarnya itu ada 10 liter air ya, tapi ini adalah contoh saja, saya ambil 1 liter. Kemudian ya E4 ini tadi yang kita perlukan adalah 100 mili ya, 100 mili E4, dan gula merah, larutan gula merah juga 100 miligram ya Pak ya. Baik, ini saya jelaskan ya untuk masing-masing bahannya ini untuk apa. Untuk yang pertama fungsi E4 ini. E4 ini sebagai bahan fermentasinya Pak ya. Terus kemudian ini gula merah, larutan gula merah. Ini sebagai sumber makanan mikroorganisme ya. Kemudian fungsi limbah ini sebagai bahan utama ya untuk membuat pupuk organik tadi. Pak, untuk tahapan-tahapannya saya jelaskan ya. Ini yang pertama memasukkan ini larutan gula merah ini ke dalam wadah ini Pak ya. Boleh minta tolong Pak ini Pak. Untuk ini berapa mililiter?
Untuk ini takarannya 100 ml ya, untuk larutan gula merahnya. Dimasukkan ke dalam wadah ini yang berisi 1 liter air. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini Pak, IM4 nya ini sudah saya takar 100 ml ya. Oke, kemudian bisa diaduk-aduk dulu sampai merata. Ini nggak ditutup ini. Nah, sudah baik. Nah, setelah tercampur rata Pak, kemudian limbah pertanian ini dimasukkan ke dalam ini Pak. Semuanya nih Mas. Ya secukupnya aja, secukupnya aja. Masukkan ke dalam situ. Sulit ini Pak. Iya, memang tempatnya kecil ini lubangnya ya. Ya. Sudah ini Pak. Oke, sudah ya. Kita aduk lagi, Pak. Kita aduk lagi. Nah, oke. Nah, kan ini sudah tercampur semua ya, Pak. Mulai dari larutan gula sampai EM4 dan bahan utama tadi ini. Kemudian ini nanti ditutup, Pak. Ini hanya contoh ya, saya pakai tutup yang tadi. Itu begini, sebenarnya nanti pakai plastik ya, nanti dikaretin gitu biar nggak ada oksigen yang masuk. Nah, setelah itu kita tunggu sampai 7 sampai 14 hari Pak, proses fermentasi ini. 1 minggu sampai 2 minggu Pak ya tadi. Iya, betul sekali, betul sekali. Nah, untuk ciri-ciri berhasilnya atau enggak itu, yang pertama itu tidak berbau busuk Pak. Ini nanti airnya tidak berbau busuk. Kemudian baunya itu bau fermentasi. Paham ya Pak ya, bau fermentasi gimana itu tahu ya. Untuk warna airnya nanti itu coklat kayak IM4 tadi, tapi lebih gelap dikit lah ya. Nah, itu kalau ciri-ciri yang proses fermentasi yang berhasil. Oke, baik Pak, sekarang saya jelaskan ya kegunaannya itu untuk apa sih kita membuat larutan fermentasi cair ini ya. Untuk yang pertama itu fungsinya sebagai menyuburkan tanaman, yang paling utama jelas. Yang kedua, memperbaiki struktur tanah Pak. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan tanaman ya. Kemudian itu saja manfaat-manfaatnya ya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan bahan alatnya segala macam, terus prosesnya berapa lama. Nah, untuk pengaplikasiannya tadi pas untuk di spray apa bahasa Jawanya dikompres ya. Nanti tuh 100 ml fermentasi ini dicampur jadi air fermentasi ini 100 ml, air putih biasa itu 1 liter perbandingannya. Dicampurkan ya nanti. Baru setelah itu diaduk, kemudian siap untuk disemprotkan ke tanaman. Begitu. Berarti perbandingannya itu 1 liter air biasa Ya, fermentasinya 100 ml ya. betul sekali Pak, betul. Nah, itu baru langsung bisa diaplikasikan kepada tanaman. Baik, yang selanjutnya silakan ya bapak-bapak ini, mas-mas ini, silakan kalau ingin ditanyakan silakan bertanya kepada saya, nanti saya jelaskan ya. Saya mau bertanya Pak, Oke Pak, mau tanya apa Pak? untuk penyimpanan pupuk fermentasi ini berapa bulan dapat digunakan? Oh iya, Berapa ini lama maksudnya? pertanyaan yang sangat bagus. Baik Pak, saya jelaskan ya. Untuk air fermentasi atau pupuk cair ini bisa sangat disimpan itu kurang lebih 2 sampai 3 bulan itu. Iya. Gak masalah Pak ya. Baik, ada yang ditanyakan lagi Pak? Pak, saya mau bertanya, Oke, monggo. apakah pupuk ini cocok untuk semua tanaman? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ini Pak ya. Saya jelaskan lagi. Jadi pupuk cair ini
nggak hanya untuk padi dan jagung Pak sebenarnya. Ini bisa untuk lombok ya, Tomat, lombok, tomat, nah terong, sayur-sayuran berarti juga bisa berarti Pak? bisa sekali. Jadi nggak hanya untuk padi dan jagung, untuk semua tanaman ini aman karena ini organik, jadi aman untuk segala jenis tanaman Pak ya. Ya. Baik, tadi itu sudah Mas Afrian sudah bertanya dan Mas Vino sudah bertanya ya. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan lagi Pak di sini? Saya, Oke, silakan Pak. bagaimana jika pupuk ini berbau busuk Pak? Oke. Jadi yang saya jelaskan tadi ya, jika pupuk ini berbau busuk, ya maka ini tandanya air fermentasi ini gagal Pak. Oh berarti tidak jadi gitu Pak? Iya, tidak jadi, betul. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalau fermentasi ini berhasil itu tidak berbau busuk, namun berbau air fermentasi. Oh iya. Oke, iya. Mungkin itu saja Pak ya. Ya, sudah paham Pak. Sudah sangat paham ya. Ya, Bapak ada lagi? Tidak. Tidak Pak ya. Oke. Cukup sekian ya penjelasan dari saya, demonstrasi cara pembuatan pupuk organik cair dari limbah yang ada di pertanian. Baik, terima kasih Pak. ya. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Saya mengucapkan terima kasih banyak telah membantu saya ya untuk melakukan tugas ini ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.